Budget minim pengen ROG, apakah beli bekas seri jadul itu masih oke? Ya, gue Cheesehead dan ini dia review ROG G531GD 2019 di tahun 2025. Meski harganya lumayan, biasanya para gamer ini tetap kepincut ROG karena desainnya yang cakep. Ya, hal ini memang valid sih, meski ini keluaran tahun 2019, tapi desainnya masih cakep banget untuk sekarang. Overall, bodinya solid meskipun didominasi sama polimer, tapi tetap ngasih kesan mewah khas ROG dengan lampu di bagian bawah laptopnya. Nah, untuk bobotnya di sini dia ada di 2,57 kilo dan dengan ketebalan 2,49 cm ya, standar laptop gaming lah. Nah, untuk layar yang gue dapat adalah versi terendah, dia IPS level Full HD dengan refresh rate cuma di 60 Hz. Ya, saran gue sih kalau lu lagi nyari mending ambil yang versi 120 Hz-nya biar lebih smooth. Oh iya, selain layar, jeroan yang gue dapat ini juga varian terendah dengan Intel Core i5 9300H, 4 core 8 thread, RAM dual channel di 2x8GB DDR4 2666 MHz, dan SSD 512GB, serta sang GPU GTX 1050 4GB GDDR5. Nah, sejauh ini belum ada deal breaker yang berarti sih buat gue, tapi beda cerita kalau kita ngomongin port. Ini kerasa banget jadulnya ya. Tipe yang gue pegang di sisi kirinya dibekali 3 kali USB 3.1 Type A dan 1 kali combo audio jack. Belakang ada satu LAN port, HDMI dan charger, dan ya udah, itu dia. Itu doang portnya, nggak ada Type-C, yang dimana di tahun 2025 ini kebanyakan device gue sebenarnya butuh pakai yang namanya Type-C port ya. Nah, untuk keyboardnya di sini dia punya RGB satu zona yang warnanya nyambung sama LED di bawah body. Overall untuk ngetiknya di sini nyaman ya. Sebenarnya WASD-nya juga dia translucent gitu desainnya. Tapi ini punya gue udah ditempel stiker karena udah pudar sama pemilik sebelumnya. Nah, untuk tombol power terpisah dan ada media button juga. Untuk trackpad justru jadi favorit gue ya, karena ada dedicated button jadi ngekliknya lebih enak feel-nya. Nah, untuk performa gaming, gue tes main Cyberpunk 2077 tanpa harapan banyak tentunya ya, tapi syukur-syukur di sini masih nyaman main di Full HD rata kiri di 30 FPS ke atas. Nah, untuk game e-sport macam Valorant sih masih aman banget di sini. Nah, sebelumnya gue spill dulu bahwa gue dapat laptop ini bekas di marketplace daerah Bali dengan harga 5,6 juta ya, not bad lah ya. Mengingat harga segini kita udah bisa dapat feel mewah ROG dan performa yang masih bisa diandelin. Meskipun tentunya di port kerasa agak jadul karena belum ada Type-C dan layarnya cuma 60 Hz di versi gua. Tapi kalau lu mau ambil yang 120 Hz sih oke. Dan aspek lain sih sebenarnya masih bantu banget untuk laptop ini, masih terasa worth it. Jadi nggak masalah menurut gua. Dan mungkin kalau kalian berminat ya, akan worth it di harga di bawah 7 juta lah. Kalau udah lewat dari 7 kayaknya menurut gue udah nggak worth it ya. Jadi itu dia review ROG G531GD di tahun 2025. Menurut kalian gimana? Boleh komen di bawah. Jangan lupa subscribe YouTube dan follow Instagram Chizuhedo juga. Terima kasih.